Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 4A Manajemen Informatika dengan nama kelompok Kodi yang beranggotakan 3 orang, yaitu Erwin Hidayat dengan NIM 3201902002. Kemudian saya sendiri Edi Parwanto dengan NIM 3201902003 dan Nana dengan NIM 3201902017. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Adapun tujuannya, tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat untuk harga yang sesuai. Proses. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon, fax, atau suara menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan pelanggan. Ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah. Penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirim faktur ke alamat yang salah atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Entry pesanan penjualan. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Yang ketiga, mengecek ketersediaan. Yang keempat, merespon permintaan pelanggan. Mengambil pesanan pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan yang berisi nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Pesanan pelanggan pada masa sekarang menggunakan Electronic Data Interchange atau yang disingkat dengan EDI dengan mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Perkembangan TI tersebut terbaru adanya kode QR yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berinteraksi dengan para pelanggan. Efektivitas dari sebuah situs sangat tergantung pada desainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara teratur meninjau catatan interaksi pelanggan dalam situsnya agar dengan cepat mengidentifikasi masalah yang potensial. Sebuah situs yang didesain dengan sangat baik dapat menyediakan wawasan yang berguna. Sebuah ancaman dasar selama entry pesanan penjualan adalah data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Ini menciptakan inefisiensi dan mempengaruhi persepsi pelanggan sehingga memberikan dampak negatif bagi penjualan di masa depan. Yang kedua, mengecek dan menyetujui kredit pelanggan. Ancaman situs penjualan yang dibuat secara kredit adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian tidak menagih. Oleh karena itu, perlu adanya batas kredit atau kredit limit yang artinya memberikan batasan maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit, masa lalu, dan kemampuan untuk membayar. Sedangkan daftar umur piutang merupakan sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Yang ketiga, mengecek persediaan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan.
kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat ke pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika tidak ada persediaan di tangan yang cukup untuk mengisi pesanan, pemesanan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengontorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Sekalipun ketersediaan-persediaan telah ditentukan, sistem kemudian menghasilkan sebuah kartu pengambilan yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan oleh pelanggan. Kartu pengambilan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang ke departemen pengiriman. Catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Kelebihan persediaan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Yang keempat, merespon permintaan pelanggan. Respon terhadap permintaan pelanggan dengan segera dan akurat sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Pengiriman, mengambil dan mengepak pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses ekstri pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengecapan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan. Para pekerja gudang mencatat kuantitas setiap barang yang benar-benar dipilih, baik dalam kartu pengambilan itu sendiri atau dengan memasukkan data ke dalam sistem. Persediaan tersebut kemudian ditransfer ke departemen pengiriman. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Namun sudah diminimalkan dengan adanya memindai kode barang dan RFID. Ancaman lainnya adalah pencurian persediaan. Hal itu dapat diminimalkan dengan menyimpan persediaan di lokasi aman dengan akses fisik terbatas, dan seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Yang kedua, mengirim pesanan. Setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirim ke pelanggan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Setelah petugas pengirim menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of loading. Slip pengepang atau packing slip adalah sebuah dokumen yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi dari setiap barang yang disertakan dalam sebuah pengiriman. Bill of lading adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang ketika barang tersebut sedang dalam transit. Sebuah salinan bill of lading dan slip pengepakan yang menyertai pengiriman. Jika pelanggan yang membayar biaya pengiriman, salinan tersebut dapat berfungsi sebagai pengiriman tagihan untuk mengidentifikasikan bahwa jumlah yang pelanggan harus bayar ke kurir. Masalah potensial yang terjadi pada kegiatan ini adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Penagihan. Yang pertama, penagihan faktur adalah aktivitas ini
penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Dokumen dasar yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan (sales invoice) yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirim bayaran. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih pelanggan yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan persediaan dan piutang. Kesalahan penagihan seperti salah harga dan penagihan pelanggan untuk barang yang tidak dikirim atau dalam back order mencerminkan potensi ancaman lain. Penagihan yang berlebihan atau overbilling dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, dan penagihan yang kurang atau underbilling menyebabkan kerugian aset. Kalkulasi yang tidak tepat atas pajak penjualan dapat menyebabkan denda dan penalti. Yang kedua, pemeliharaan piutang. Pemeliharaan piutang ada cara metode faktur terbuka, yaitu metode untuk memelihara piutang yang mana pelanggan membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya, 2 salinan faktur dikirim ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan 1 salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen turnaround yang disebut nota pengiriman uang. Sedangkan metode saldo maju adalah metode pemeliharaan piutang yang mana pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam sebuah laporan bulanan, bukan berdasarkan tiap-tiap faktur. Pengiriman uang diterapkan terhadap total saldo rekening, bukan dengan faktur tertentu. Penerimaan kas. Langkah terakhir dalam proses pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan. Sangat diperlukan sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat yang disebut daftar pengiriman